Jagat Sinema Bumi Langit resmi dibuka lewat perilisan Gundala di 2019. Di film tersebut, kamu bisa melihat penampilan singkatnya Sri Asih yang menjadi petunjuk tentang film solo untuk superhero tersebut. Akhirnya, 3 tahun setelah perilisan Gundala, screenplay Bumi Langit merilis Sri Asih, film kedua di Jagat Sinema Bumi Langit. Sri Asih disutradarai oleh Upy Avianto, sosok yang juga menyutradarai seri film My Stupid Boss dan Serigala Terakhir. Dan juga saudara Gundala yaitu Joko Anwar berpartisipasi sebagai produser dan juga penulis naskah Sri Asih. Film ini dibintangi oleh Pevita Pierce sebagai Alana atau Sri Asih. Sri Asih merupakan film origin story yang memperlihatkan perjalanan Alana dalam menemukan panggilannya sebagai titisan Dewi Asih. Sejak kecil, Alana selalu dipengaruhi amarah yang terkadang sulit dia kendalikan. Hingga pada suatu hari, Alana terlibat masalah dengan salah satu penguasa berkuasa. Dari situlah, Alana akhirnya mengetahui jati dirinya. Installment kedua dari Jagat Sinema Bumi Langit, yaitu Sri Asih, berhasil membuktikan perkataan Joko Anwar sebagai produser Bumi Langit, bahwa seluruh proyek film Bumi Langit akan dikerjakan oleh talenta-talenta terbaik di depan maupun di belakang layar. Di bawah komando saudara Upy Avianto dengan bumbu cast top tier, Sri Asih menjadi salah satu film superhero Indonesia yang patut diacungi jempol. Tak hanya menjadi peningkatan signifikan dari pendahulunya yaitu Gundala, Sri Asih juga membuka pengembangan lebih jauh dari Jagat Sinema Bumi Langit. Sri Asih adalah Adisatria yang menjadi superhero pertama dari Indonesia, diciptakan oleh Bapak Komik Indonesia yaitu R.A. Kosasih. Adapun Sri Asih yang memiliki identitas asli bernama Alana, diperankan oleh Pevita Pierce. Dari kecil, Alana memiliki masalah mengendalikan amarahnya. Tak berhenti di situ, Alana juga kerap mengalami mimpi buruk soal ia dibisiki oleh sosok yang berasal dari api. Saat dewasa, masalah itu makin menjadi-jadi. Ia memiliki masalah dengan Prayogo Adinegara yang diperankan oleh Surya Saputra, seorang pengusaha yang berniat menindas dan menghabisi rakyat miskin. Di baliknya, misi Prayogo itu memiliki keterkaitan dengan bangkitnya panglima perang dari kekuatan jahat. Sebelum misi itu terwujud, beruntung Alana bertemu dengan Eyang Mariani, seorang penjaga warisan dari kelompok Jaga Bumi. Mariani menjelaskan bahwa Alana adalah titisan Dewi Asih dan ditakdirkan untuk memberantas kekuatan jahat. Dari situlah dimulailah petualangan Alana sebagai Sri Asih. Sebagai prequel dari Gundala, film ini menjawab pertanyaan soal kemunculan Sri Asih di film tersebut. Penjelasan kostum yang dipakai oleh Sri Asih juga dijelaskan dengan simpel tanpa bertele-tele. Kalau begitu, perlu digarisbawahi, film ini bukan sequel dari Gundala melainkan prequelnya. Film ini adalah awal mula segala konflik yang terjadi di Gundala dan kedepannya. Karakter yang ditampilkan memiliki porsi yang pas juga. Hal itu merupakan salah satu pencapaian tersendiri mengingat film ini bertabur bintang. Semua mendapat porsi yang cukup, namun memiliki peran yang integral dalam keseluruhan ceritanya. Film Sri Asih membuktikan bahwa standar perfilman Indonesia telah naik lagi dengan segala aspek yang dihadirkan oleh Joko Anwar dan juga Upy. Sri Asih menjadi standar tinggi bagi studio lain dalam menggarap film superhero Indonesia. Memiliki rentang waktu kehadiran 3 tahun sejak Jagat Sinema Bumi Langit memulai garis startnya, tak bisa dihindari bahwa antisipasi dan eskalasi merupakan kata kunci yang lekat membayangi film garapan sutradara Upy Avianto ini. Belum lagi keputusan mendadak pengunduran hingga mencapai kurang lebih 1 bulan dari tanggal rilis yang telah ditetapkan akibat kendala teknis menjelang pemutaran terbatas perdananya. Hal ini sempat menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi sang sineas. Pasalnya, tanggal rilis baru untuk menempatkan film Sri Asih harus bersaing dengan 2 judul film superhero lain yang punya skala lebih besar. Usai menyaksikan film berdurasi 135 menit ini, tim Jagat Sinema Bumi Langit belajar banyak dari Gundala. Buktinya, dari segi pemaparan story lainnya, Sri Asih disajikan lebih rapi dari film pendahulunya. Seperti khasnya film superhero modern, pada umumnya yang memadukan antara drama dan juga aksi.
Sri Asih menyatukan dua unsur tersebut dengan seimbang. Tim skrip yang di dalamnya juga berisikan Joko Anwar juga berhasil menambah bobot tersendiri dari penceritaan yang dihadirkannya. Dengan beberapa twist yang cukup efektif, berkenaan dengan pakem karakternya, yang mana pihak kreator mengambil jalur yang kurang lazim. Di luar dugaan penuangan nuansa khas Indonesia yang memang melatari karakter Sri Asih, ternyata dapat tersaji dengan sangat baik. Untuk porsi adegan aksinya, seperti layaknya daya tarik utama film superhero pada umumnya, penonton akan termanjakan dengan banyak adegan aksi yang memukau. Adapun yang sukses menjadi kekuatan utama film Sri Asih adalah performa akting jajaran pemainnya. Sebagai pemegang tokoh titulernya, Pevita Pierce berhasil membuktikan bahwa peran Sri Asih ibarat ditakdirkan untuk dirinya. Meskipun naskahnya kurang memberikan dimensi yang cukup untuk mengembangkan karakternya, tapi Pevita Pierce mengatasinya dengan sangat baik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sebagai film origin superhero, Sri Asih sukses dalam memampangkan secara jelas proses pembelajaran sang karakter utama, mengalami transisi terlebih dahulu mengenai potensi atau kemampuan heroismenya, sebelum akhirnya bertransformasi utuh menjadi sosok super yang solid. Dengan akting jajaran pemainnya, storyline dan juga twist yang berbobot, CGI dan juga aksi yang memukau, serta peningkatan yang semakin terlihat menjanjikan, Sri Asih mampu menjadi jembatan pelengkap yang solid menuju kepingan-kepingan jagat sinematik Bumi Langit berikutnya. Film Sri Asih adalah bagian dari jagat sinema Bumi Langit, dibuka dengan patriot pertamanya yaitu Gundala. Keluasan jagat sinema Bumi Langit nantinya akan berlanjut pada film-film dan juga serial-serial lain yang tengah diproduksi oleh Screenplay Bumi Langit. Di antaranya yaitu Virgo and the Sparkling yang dibintangi oleh Disti Zara dan juga series atau serial Tira yang diperankan oleh Chelsea Islan untuk khusus tayang di kanal Disney+. Nilai plus dari Sri Asih adalah shoot dan sinematografinya yang tak tergesa-gesa. Meski dalam beberapa scene ada momen Sri Asih berlari kencang, shoot yang juga ditawarkan tak membuat penonton khawatir dan sakit mata. Namun begitu, Sri Asih tak sebegitu mengecewakannya. Aspek origin yang berasal atau beralasan hingga battle fight yang memanjakan membuat film ini tak bisa dipandang sebelah mata. Penjelasan latar kisah Dewi Api serta musuh-musuh lainnya terasa masuk akal. Film ini cukup memupuk semangat penonton yang sudah menantikan kemunculan sederet superhero lewat film dan serial yang akan tayang mulai tahun depan. Sebuah peningkatan pesat untuk jagat sinema Bumi Langit. Selain akting, hal lainnya dari Pevita yang patut mendapat apresiasi adalah totalitasnya dalam beraksi di seri atau film Sri Asih ini. Diakui Pevita, dia melakukan langsung 90% adegan aksinya. Dia bahkan membutuhkan waktu 1,5 tahun dalam persiapan fisik. Semua kerja keras Pevita benar-benar terlihat jelas di film Sri Asih ini. Intinya, Sri Asih berhasil memasang standar baru bagi jagat sinema Bumi Langit, atau bahkan bagi dunia film superhero di Indonesia. Tidak ada lagi keraguan tentang industri perfilman Indonesia dalam penggarapan film superhero. Sri Asih dapat membuat penonton semakin optimis dengan masa depan jagat sinema Bumi Langit. Oke, itulah pembahasan mengenai film Sri Asih yang memang sebelum sudah tayang. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan seputar info mengenai review film, rekomendasi film, dan teori film lainnya. Oke, and see you next time.